Dua teknik ini bisa membuat proses pelunasan hutang kamu bisa lebih cepat. Teknik yang pertama adalah menjual aset secepat mungkin. Jadi kita nggak usah pilih-pilih nih, aset mana yang ingin kita jual. Anggaplah kita punya 10 aset berupa kendaraan dan juga aset berupa properti. Kalau kita berpikir mana yang bisa kita jual dan mana yang harus kita amankan, dan kita memikirkan gengsi nih, apa kata orang kalau kita menjual aset-aset kita, itu sebenarnya nggak perlu kita pikirkan, karena yang kita bawa nanti pada saat kita udah masuk ke alam berikutnya adalah amalan-amalan kita, bukan aset-aset kita. Jadi nggak perlu berpikir apa kata orang, yang penting kita bisa selamat dari masalah perhutangan ini. Yang kedua adalah memperbaiki bisnis atau pendapatan kita. Yang ini juga sama, kita nggak perlu gengsi untuk menambah penghasilan kita. Kita punya hutang 10 juta lah anggap, dan per bulan kita ingin mencicil 1 juta per bulan. Selain kita proses menjual aset kita supaya kita bisa mempercepat proses pembayaran hutang tersebut, sambil berjalan penjualan itu kita tetap memperbaiki pendapatan kita. Kita nggak usah gengsi. Misalkan kita biasanya kerja dari pagi sampai sore atau sampai malam, kita tambahlah 2-3 jam lagi untuk berjualan di luar jam kerja kita. Misalkan yang paling gampang nih ya, paling gampang kita beli barang yang sifatnya komoditas. Misalkan apa ya, aqua gelas atau aqua botol. Gak usah gengsi tuh, kita jualan keliling di sekitar tempat kerja kita atau di luar tempat kerja kita juga boleh. Misalkan di lampu merah, di alun-alun dan lain-lainnya. Nah, hasilnya itu kita pakai untuk mempercepat pelunasan hutang kita. Jadi nggak usah gengsi ya. Apapun kata orang, nggak usah kita dengarkan karena mereka nggak memberikan apapun yang kita butuhkan dalam melunasi hutang ini dan juga untuk keseharian kita. Kita nggak perlu dengerin apa kata orang, yang kita pikirkan adalah gimana cara kita bisa selamat dari masalah ini dan juga keluarga kita bisa lebih tenang. Sehingga apa? Setelah itu selesai dan gengsi kita udah bisa kita kendalikan, kita bisa mendapatkan pembelajaran hidup yang lebih baik ke depannya untuk kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.